Kalau dia berbuat syirik seperti menyembah kubur, meminta kepada orang yang sudah mati, beribadah kepada batu, percaya dan menggantungkan hatinya dan dirinya kepada jimat-jimat, kepada keris, kepada pusaka sakti, dia menggantungkan bahwa dia yang menyelamatkan dan menghilangkan bahaya. Kok pintermu keblinger toh? Usul yang tiga sama dikarang oleh pendiri Wahabi. Wajib baro'atun minasyirki wa ahli. Menurut mereka wajib kita berlepas tangan, berlepas diri dari syirik dan ahli syirik. Ahli syirik kita. Dengan cara pertama, al-bugdu, tanamkan kebencian kepada kita, kepada mereka. Tanamkan kebencian kepada syirik dan ahli syirik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu sahabat Cahyati yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami Cahyati 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, mendapatkan taufik dan hidayahnya, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya ya rabbal alamin. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu mirsa sahabat yang telah mendukung dan mensubscribe channel kami. Jazakumullah hasanal jasa. Dan bagi mirsa yang baru bergabung, baru menemukan channel kami, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, dan tinggalkan komentar di bawah video ini. Bapak Ibu sahabat Cahyati yang dirahmati oleh Allah, kita sebagai warga NU khususnya yaitu bertawassul kepada Nabi, kemudian kepada orang-orang soleh dan para wali. Oleh orang-orang Wahabi dan termasuk almarhum Ustadz Yazid Jawas ini dianggap menyembah dan meminta pada orang yang sudah meninggal, katanya dia. Nah, mereka sebetulnya tidak paham, cuman sok paham. Dan apa yang tidak dipahami tidak dianggap, apa yang tidak dia ketahui dianggap tidak ada dalilnya. Ya seperti itu fatalnya. Padahal kita ya bertawassul itu satu dalam Al-Qur'an sudah ada, dua Nabi juga bertawassul. Kemudian para sahabat juga bertawassul ya. Dan kenapa kok orang-orang Wahabi yang baru nongol ini kok melarang tawasul, bahkan orang yang bertawasul disamakan dengan orang musyrik dan dianggap dituduh sebagai orang musyrik. Itu fatalnya. Kita bertawasul itu bukan minta kepada nabinya, tapi menyebut orang yang katuh katanya Maduranya itu. Yang ini berikut ini tuduhan-tuduhan keji dari almarhum Ustadz Yazid Jawas. Mudah-mudahan beliau oleh Allah diampuni atas kesesatan-kesesatan yang disebarkan. Ini tuduhan keji almarhum Ustadz Yazid Jawas kepada kita warga NU. Kalau dia berbuat syirik seperti menyembah kubur, meminta kepada orang yang sudah mati, beribadah kepada batu, percaya dan menggantungkan hatinya dan dirinya kepada jimat-jimat, kepada keris, kepada pusaka sakti, dia menggantungkan bahwa dia yang menyelamatkan dan menghilangkan bahaya, atau kepada Nyai Roro Kidul atau yang lainnya. Ini perbuatan syirkun akbar. Contohnya masih banyak, ribuan ya contoh syirik. Ini sebagian kecil saya sebutkan tadi. Kalau dia berbuat syirik demikian, maka seluruh amalnya akan hapus. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar, surah 39 ayat 65. Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau berbuat syirik akan hapus seluruh amal kamu dan kau termasuk orang-orang yang merugi. Kalau syirik hapus semuanya. Itu kepada siapa? Firman Allah kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Dan semua tuduhan-tuduhan itu sudah disanggah oleh ulama-ulama kita. Namun ke mereka jemaah-jemaah dari almarhum ini kadung otaknya sudah dicuci, sudah tidak bisa, sulit untuk menerima kebenaran. Apa yang dituduhkan oleh Ustadz Yazid Jawas ini semuanya salah ya. Mereka hanya berasumsi, tidak tahu yang sebenarnya. Seperti itu. Mari kita simak penjelasan atau tanggapan dari Syekh Abdurrahman tentang tuduhan-tuduhan dari almarhum Ustadz Yazid Jawas ini secara gamblang. Mari kita simak videonya. Usul yang tiga sama dikarang oleh pendiri Wahabi. Wajib baro'atun minasyirki wa ahli. Menurut mereka wajib kita berlepas tangan, berlepas diri dari syirik dan ahli syirik. Ahli syirik kita. Dengan cara pertama, al-bugdu, tanamkan kebencian kepada kita, kepada mereka. Tanamkan kebencian kepada syirik dan ahli syirik. Tesan lihat kita tuh, matanya tuh. Jadi lihat kita tuh seperti ya musyrikin Mekah dulu. Yang kedua, wa kaffarul musyrikin, wajib mengkafirkan orang-orang musyrik. Ini
Jadi wajib mengkafirkan orang-orang musyrik. Jadi kita ini di pandangan mereka, di hati mereka adalah orang-orang musyrik dan wajib mengkafirkannya. Yang ketiga lagi, yang paling parah, wa qitaluhum, wajib untuk memerangi mereka. Ini jelas-jelas dalam kitabnya. Pantesan gaduh terus ini umat Islam setelah kehadiran mereka. Gaduh nggak? Gaduh di masjid-masjid, gaduh di media sosial, karena pemahaman yang dibangun ini, pemahaman yang dibangun. Dan mereka menyebut bahwa dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi orang-orang musyrik. Benar apa enggak? Jadi dakwah Nabi dengan dakwah tauhidnya katanya memerangi orang-orang musyrikin. Siapa yang memerangi ini? Apa enggak baca sejarah ya? Nabi 13 tahun di Mekah. Coba lihat, dakwah dengan cara yang hikmah. Hikmah itu tuntunan Quran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, bukan dengan caci maki, apalagi memerangi. 13 tahun bertahan. Hijrah ke Habasyah tidak diterima, balik lagi ke Taif malah dilecehkan. Pada akhirnya hijrah ke Madinah. 13 tahun di Mekah, Nabi memerangi gak? Boro-boro memerangi, Nabi yang dilecehkan. Sudah hijrah ke Madinah, tahun kedua mereka menyerang Madinah. Terjadilah perang Badar di bulan Ramadan. Badar tuh di sekitar Madinah, berarti yang nyerang Nabi atau kafirin musyrikin Mekah? Yang datang berarti yang menyerang. Yang dari Mekah datang ke Madinah, terjadilah perang Badar. Badar itu di sekitar Madinah. Jadi Nabi yang diperangi. Ini dalam kitab ini, Nabi memerangi orang-orang musyrikin. Akhirnya balas dendam, jadi perang Uhud. Uhud di Madinah juga. Akhirnya kalah kaum muslimin. Kemudian mereka menyatukan kekuatan, terjadilah perang Ahzab atau perang Khandaq, parit. Mereka datang dari Mekah ke Madinah. Ternyata Madinahnya sudah dibikin parit. Jadi mereka yang terus memerangi kebenaran, memerangi Nabi. Ini dalam kitab ini, Nabi mendakwahkan dakwah tauhid sehingga Nabi memerangi orang-orang musyrikin. Pantesan tuh lihat di Saudi Arabia nggak boleh berkembang madhab yang lain, madhab mereka aja. Di masjid dua, Mekah dan Madinah, Nabawi dan Haram, dan di masjid-masjid yang lainnya. Karena ini kitabnya, ini yang membuat orang jadi begitu. Jadi yang pertama, paham Wahabi bukan kata orang, bukan katanya, langsung Bapak baca kitab-kitabnya. Pertama kitab Al-Majmu'ul Farid, syarah kitab Tauhid. Yang kedua kitab Al-Usul Ats-Tsalasah. Dan yang ketiga ini yang Bapak baca kitab, namanya kitab Kasyfus Syubuhat. Sehingga dari penelaahan ini disimpulkan, pertama, madhabnya adalah eksklusif, yang menutup diri. Pokoknya sudah, kami yang benar, mereka salah semua. Itu eksklusif, tidak menerima orang lain, paham dari orang lain. Yang kedua, mazhab yang ekstrim. Apa ekstrim? Takfiri, mengkafirkan orang lain, mengkafirkan golongan yang berbeda dengan mereka. Takfiri, ya, mengkafirkan orang yang beriman. Yang ketiga, dari keekstrimannya itu, mereka memerangi yang dianggap orang-orang musyrik. Bapak Ibu pemirsa sahabat Hayati yang dirahmati Allah, demikianlah apa yang telah kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita bersama. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian tadi, mohon maaf yang besar-besarnya. Hadanallahu wa yakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.